Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Etika dan Hukum Kesehatan akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami diskusikan terlebih dahulu. Adapun materi kami yaitu Hukum dan Etik Rumah Sakit. Baik, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nur Faiza. Yang kedua, Nurul Azikin Husmora. Yang ketiga, Reski Amalia Ramadhani. Yang keempat, Hamlia Kasmadi. Dan yang terakhir, Lustina. Baik, untuk materi pertama saya akan memaparkan mengenai apa sih itu etik dan apa itu hukum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai etik. Etik berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti yang baik atau yang layak. Etik merupakan norma-norma, nilai-nilai dan pola perilaku kelompok tertentu dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan hukum, apa sih itu hukum? Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakatnya. Antara etik dan hukum memiliki tujuan yang sama. Apa sih tujuan yang sama itu? Yaitu memiliki tujuan yang sama untuk memberikan atau mengatur dari pergaulan hidup masyarakat itu sendiri. Itulah materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azikin Husmora dengan NIM J1A1-19063. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai etika rumah sakit. Oke, etika rumah sakit adalah etika terapan atau applied ethics atau etika praktis atau practical ethics, yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu praktis seperti perlakuan terhadap etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, etanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu, dan sebagainya. Itulah penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan dari kawan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamlia Kasmadi dengan NIM J1A1-19124. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi kami. Materinya yaitu hukum kesehatan. Hukum kesehatan eksistensinya masih sangat baru perkembangannya di Indonesia. Semula dikembangkan oleh Fred Amel dan almarhum Profesor Utomo dalam bentuk ilmu kedokteran. Perkembangan kehidupan yang pesat di bidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan diperlukannya pengaturan yang lebih luas dari hukum kedokteran ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dalam kurung hukum kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan kepastian dan pelindungan hukum baik bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan maupun bagi penerima jasa pelayanan kesehatan, diperlukan adanya perangkat hukum kesehatan yang dinamis. Banyak terjadi perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terkait di dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Reski Amalia Ramadhani dengan NIM J1A1-19223 akan mempresentasikan pembahasan tentang Panitia Etika Rumah Sakit yang disingkat PERS. Etika Rumah Sakit Indonesia atau RSI disusun oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI). RSI ini memuat tentang kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit terhadap pasien, kewajiban rumah sakit terhadap staf, dan lain-lain. Pada saat ini, beberapa rumah sakit telah merasakan perlunya sebuah badan yang menangani pelanggaran etik yang terjadi di rumah sakit. Di rumah sakit besar di Indonesia telah ada badan yang dibentuk di bawah nama Panitia Etika Rumah Sakit atau PERS, yang di luar negeri disebut Hospital Ethical Committee, di mana anggotanya terdiri dari staf medis, perawatan, administratif, dan pihak lain yang berkaitan dengan tugas rumah sakit.
Adapun fungsi pers yaitu memberikan nasihat atau konsultasi melalui diskusi atau berperan dalam menilai penyelesaian melalui kebijaksanaan, pendidikan, dan lingkungannya yang memberikan anjuran-anjuran pada pelayanan kasus-kasus sulit. Manfaat pers yaitu yang pertama, sebagai sumber informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah etik di rumah sakit. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pelanggaran etik di rumah sakit dan memberikan pendapat untuk penyelesaian. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada direksi rumah sakit untuk meneruskan atau tidak perkara pelanggaran etik di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Adapun tugas dari panitia etika rumah sakit yaitu membantu para dokter, perawat, dan anggota tim kesehatan di rumah sakit dalam menghadapi masalah-masalah pelanggaran etik maupun pemantapan pengalaman kode etik masing-masing profesi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah etika di rumah sakit. Kurt Dare mengatakan bahwa seorang eksekutif rumah sakit tidak perlu sampai mengikuti kursus tentang filosofi atau etika untuk mengidentifikasikan masalah etika. Walaupun kursus demikian akan banyak menolong, yang penting harus ada kepekaan, kebiasaan melakukan refleksi atau an inquiring mind, dan etika pribadi atau personal ethic yang cukup baik. 3 pertanyaan berikut ini dianjurkan untuk diajukan pada diri sendiri guna mengidentifikasikan kemungkinan adanya etika pada kasus tertentu. Yang pertama, apakah pasien, staf, dan karyawan atau masyarakat umum dalam kasus tertentu itu diperlakukan seperti saya ingin diperlakukan dalam kasus seperti itu? Ini dinamakan the golden rule. Yang kedua, apakah pasien, staf, dan karyawan serta masyarakat umum cukup dilindungi terhadap kemungkinan cedera dalam keberadaan dan pelayanan di rumah sakit? Yang ketiga, apakah penjelasan tentang informed consent kepada pasien cukup memberi informasi baginya tentang apa yang akan dilakukan kepada dirinya? Jika salah satu atau lebih dari 3 pertanyaan itu dijawab dengan tidak, ada indikasi masalah etika pada kasus yang dihadapi. Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya adalah, yang pertama, adakah pasal-pasal kode etik rumah sakit yang dilanggar? Yang kedua, adakah asas etika umum yang dilanggar? Yang ketiga, jika masih perlu untuk lebih memastikan, teori etika mana yang dapat dipakai untuk pembenaran keputusan atau tindakan rumah sakit yang menimbulkan masalah etika administratif dan etika biomedis. Sama halnya dengan proses pemecahan masalah, secara umum, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat adalah bagian penting proses itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Indrani J1 A119271. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu bagian F, pemecahan masalah etika di rumah sakit. Pada dasarnya ada 2 model untuk pemecahan masalah secara umum, yaitu model terprogram atau rasional dan model terprogram. Model rasional terprogram mungkin dapat diterapkan pada pemecahan banyak masalah manajemen umum, tetapi rasional rasio saja tidak selalu bersifat diterapkan pada pemecahan masalah etika. Masalah tentang materi dari kelompok kami, lebih dan kurang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.